Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Langsung aja ke pembahasannya, yaitu tentang selingkuh. Jadi, sebuah hubungan itu harus dilandaskan dengan komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Setiap pasangan itu harus menjaga rasa setia agar tidak ada orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan kalian. Ketika tidak memiliki rasa setia, maka bisa saja perselingkuhan itu terjadi, sehingga ini akan menyakiti pasangan kalian. Nah, bagaimana hukum perselingkuhan dalam Islam? Sebelum mengetahui hukum dan dalil perselingkuhan, kita harus tahu dulu nih pengertian selingkuh dalam Islam itu apa. Nah, selingkuh di dalam Islam dikenal dengan nama al-khiyanah az-zaujiyah, yang artinya berpaling pada orang yang bukan pasangannya. Dan itu berarti berkhianat dan melanggar komitmen kesetiaan pada pasangannya. Jenis perselingkuhan sendiri dalam Islam itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu adalah pandangan yang haram. Pandangan yang haram itu artinya melihat berbagai hal yang sudah diharamkan. Yang kedua adalah perbincangan yang haram. Perbincangan atau percakapan yang dilakukan dengan maksud untuk merayu dan tebar pesona serta menarik perhatian dari lawan jenis. Masuk yang ketiga adalah pertemuan haram. Pertemuan yang dilakukan untuk bersenang-senang dan juga hanya mencari kepuasan semata dan tidak dilakukan dengan pasangan yang sah ya. Dan yang terakhir jenis perselingkuhannya adalah hubungan badan haram. Hubungan badan atau perzinahan yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangan. Nah, masuk ke dalam pertanyaan nih. Kak, ada nggak sih dalil perselingkuhan dalam Islam? Oh, jelas ada dong. Nah, dalam Islam perselingkuhan itu termasuk dalam zina. Walau perzinahan ini nggak dilakukan secara fisik ya, namun bisa dilakukan secara hati dan pandangan, itu sudah termasuk zina. Beberapa dalil yang mengulas tentang perselingkuhan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 mengenai zina ya, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dalil yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan hal itu tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi 2 dalil tentang perselingkuhan dalam Islam. Sekarang kita masuk ke dalam hukum perselingkuhan dalam Islam. Perselingkuhan itu sudah perbuatan yang menjurus pada perzinahan, bahkan bisa dikatakan juga perbuatan zina ya. Dalam dalil di atas sudah disebutkan juga untuk tidak mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika pada sebuah mimpinya ia melihat hukuman yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pelaku zina. Kemudian kami berlalu dan sampai ke sebuah bangunan seperti tungku pembakaran. Perawi hadis berkata, sepertinya beliau juga bersabda, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan. Beliau lalu melanjutkan, kemudian aku menengoknya. Kemudian mendapati di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api di bawah mereka dan berteriak-teriak. Nabi bersabda, aku bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, siapa mereka? Jawab keduanya, laki-laki dan perempuan yang ada di tungku pembakaran. Mereka adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hukum yang lainnya ada terdapat dalam surat An-Nur ayat 2, An-Nur ayat 4, An-Nur ayat 30, dan An-Nur ayat 31, juga dalam Al-Ahzab ayat 59. Wallahu alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.